Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022 kategori 2. Perkenalkan, saya Kurniatin, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2 Universitas Negeri Malang. NIM 223153712099. Saya mengajar di SMKS Al-Fatih, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10 APHP dengan materi kewargaan digital. Mohon saran dan masukan dari Bapak, Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ibu minta tolong ketua kelas untuk menyiapkan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Sekarang hari Selasa tanggal 13 Desember. Siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya, alhamdulillah kalau gitu. Sebelum Ibu masuk ke pelajaran, apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu akan memberikan kalian sebuah video motivasi. Silahkan diamati. Satu-satunya hal yang kekal di dunia ini ialah perubahan. Kondisi pandemi kini memaksa kita semua untuk beradaptasi pada ruang-ruang yang serba dibatasi. Namun, itu harusnya bukan jadi sebuah penghalang bagi kaum muda-mudi untuk terus meningkatkan kemampuan diri. Literasi digital tentu menjadi salah satu solusi. Bak angin segar di kala semua ruang yang serba digerogoti. Permasalahan yang sedemikian genting, istilah yang dulu kiranya asing, kini menjadi sangat penting. Sudah seyogianya sebagai kaum muda budi mulai membuka diri, mempelajari, dan menggali makna penting tentang digital literasi. Bijak dalam memanfaatkannya merupakan hal yang penting untuk banyak halayak. Jangan perkenankan keterpurukan pandemi merenggut dan mengoyak serta membatasi segala kreasi dan inovasi. Sudah seyogianya sebagai kaum muda budi mulai membuka diri, mempelajari, dan menggali makna penting tentang digital literasi. Dari tayangan motivasi ini mungkin ada tanggapan dari kalian? Oh ya, Mas ya. Karena pandemi sekarang semuanya serba digital. Selanjutnya kita pertemuan kemarin sudah mempelajari tentang apa saja? Membuat e-book dengan aplikasi WPS. Ada beberapa aplikasi dan format e-book. Oke, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang kewargaan digital. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Kompetensi dasarnya itu apa saja? Yang pertama, memahami konsep kewargaan. Yang kedua, merumuskan etika kewargaan digital. Dengan indikator pencapaian kompetensi yang pertama,
menjelaskan pengertian konsep keluargaan digital, menerapkan komponen keluargaan digital, serta mengimplementasikan penggunaan internet dengan aman dan memilah informasi. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian konsep keluargaan digital setelah melihat video yang ditampilkan oleh guru dan kepada peserta didik. Selanjutnya itu melalui diskusi dan praktik, peserta didik dapat memilih dan memilah informasi dengan tepat dan benar. Nah, di sini Ibu mempunyai pertanyaan pemancing. Dan kalian menggunakan internet itu untuk apa saja? Bermain game, bermain TikTok, WA, Facebook, Instagram. Belanja online. Nah, yang kalian menggunakan internet itu untuk bermain game, menggunakan sosial media, untuk mencari informasi lewat Google dan belanja ya. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar. Ada yang bisa menjawab ini gambar apa? Kata Instagram. Iklan kecantikan. Nah, itu adalah contoh komentar di Instagram yang berisi iklan kecantikan. Nah, itu apakah boleh digunakan dalam keluarga digital? Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Cakupan materi yang akan kita bahas hari ini yaitu keluarga digital itu ada beberapa konsep keluarga digital, komponen keluarga digital, menggunakan internet dengan aman, memilih dan memilah informasi. Di konsep keluarga digital itu sendiri ada pengertiannya, ada etika digital dan ada cyberbullying. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Di konsep keluarga digital itu ada pengertian, ada etika keluarga digital, ada cyberbullying dan cyberharassment. Untuk di komponen keluarga digital itu sendiri ada 3 kategori. Yang pertama lingkungan belajar, lingkungan sekolah dan kehidupan di luar sekolah. Untuk bagian menggunakan internet dengan aman itu ada beberapa. Yang pertama, lindungi perangkat dan akun, jadilah seseorang yang baik, berbagilah dengan hati-hati, dan ada tata krama yang disebut dengan tim. Selanjutnya, dalam bagian memilih dan memilah informasi di internet, kita harus memperhatikan berdasarkan sumbernya, carilah berita serupa, dan hati-hati dengan kata provokasi. Selanjutnya, di sini Ibu mempunyai sebuah video. Di zaman digital ini, kita akrab dengan penggunaan media digital seperti Google dan media sosial. Pengguna aktif dari media digital disebut juga sebagai warga digital. Nah, sebagai seorang warga, kita harus menjadi warga yang baik, bukan? Jadi, apa sih pengertian dari warga digital yang baik itu? Warga digital yang baik adalah orang yang menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi dan dapat membuat pilihan yang tepat saat menggunakan teknologi. Sedangkan kewargaan digital adalah norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan cara penggunaan teknologi. Berikut ini merupakan komponen kewargaan digital. Komponen kewargaan digital terdiri dari 9 komponen, di mana dari beberapa komponen tersebut dikategorikan menjadi 3 bagian berdasarkan pemanfaatannya. Adapun ketiga kategori tersebut terdiri dari lingkungan belajar, lingkungan sekolah, dan lingkungan luar sekolah. Kategori pertama yaitu lingkungan belajar. Terdapat 3 komponen. Komponen pertama, akses digital. Dengan adanya akses digital, dapat mempermudah siswa dalam mengakses informasi pada proses pembelajaran. Nah, setiap pengguna teknologi informasi dan komunikasi harus menyadari bahwa tidak setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses teknologi. Komponen kedua, komunikasi digital. Setiap warga diharapkan mengetahui jenis-jenis komunikasi dan mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Komponen ketiga, literasi digital.
Hal ini memberi pemahaman tentang bagaimana menggunakan berbagai perangkat digital, terutama pada siswa yang menggunakan TIK dalam proses pembelajaran. Kategori kedua yaitu lingkungan sekolah. Terdapat 3 komponen. Komponen yang pertama adalah hak digital. Setiap warga mempunyai hak privasi kebebasan berbicara dan mengungkapkan pendapat. Selain itu juga, warga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga digital, yaitu membantu pemanfaatan teknologi dan mengikuti aturan yang berlaku. Komponen kedua yaitu etika digital. Etiket digital dibuat dengan tujuan untuk menjaga perasaan dan kenyamanan pengguna lain. Kemudian, komponen yang ketiga, keamanan digital. Diharapkan setiap warga dapat menjaga dan berhati-hati dalam menyimpan informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kategori ketiga yaitu lingkungan luar sekolah. Terdapat 3 komponen. Komponen pertama, hukum digital. Hukum digital mengatur etika penggunaan teknologi dalam masyarakat. Warga digital perlu menyadari bahwa mencuri ataupun mengubah data diri maupun karya digital orang lain merupakan perbuatan melanggar hukum. Kategori kedua yaitu transaksi digital. Setiap penjual dan pembeli secara online harus mengetahui kelebihan dan risiko dari transaksi secara online. Kemudian yang ketiga yaitu komponen kesehatan digital. Ada beberapa hal yang bisa mengancam kesehatan setiap warga digital, baik fisik maupun mental, dari manfaat teknologi tersebut. Contohnya saja ketika kita melihat komentar di media sosial, secara tidak langsung banyak yang menyakiti perasaan orang lain. Contoh lainnya yaitu jika kita bermain gadget secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan mata. Berlanjut ke tata krama dalam berkewargaan digital. Tata krama dalam berkewargaan digital memiliki akronim THINK, yaitu true, hurtful, illegal, necessary, kind. True, apakah sesuatu yang kita post itu jelas dan benar? Jika informasi yang kita share tidak jelas sumbernya dari mana, lebih baik kita tidak mengunggahnya, agar tidak terjadinya informasi palsu atau hoax. Hurtful, apakah postingan yang kita unggah akan menyakiti perasaan orang lain? Kemudian, illegal, apakah postingan yang kita posting diperbolehkan oleh undang-undang atau legal tidak apa yang kita posting ke media sosial kita? Kemudian, necessary, apakah postingan kita penting untuk diketahui orang lain atau tidak? Dan yang terakhir ada kind. Apakah santun bahasa yang kita sampaikan pada postingan kita? Dari tayangan video barusan, adakah tanggapan atau pertanyaan? Aturan dalam menggunakan internet. Mengapa berita hoax di Indonesia sangat banyak dan sulit dikendalikan? Oke, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian. Karena mayoritas pengguna sosmed di Indonesia langsung men-share berita tanpa di-share. Ada jawaban lain? Pengguna sosmed yang disalahgunakan untuk menyebarkan berita hoax dari postingan ke postingan tanpa tahu asalnya. Oke, selanjutnya Ibu akan membentuk kalian dalam sebuah kelompok. Nah, di sini ada kelompok Mars, Saturnus, Merkuri, Jupiter, dan Venus. Nah, silahkan bergabung dengan kelompoknya. Kalian berkelompok silahkan mengerjakan LKPD. Silahkan LKPD-nya diakses. Nah, di sebelahnya itu ada bahan ajar sebagai referensi kalian. Ya, oke. LKPD-nya itu seperti apa? Ini Ibu akan jelaskan cara pengerjaan LKPD-nya. Di sini ada penugasan atau tugas kelompok. Yang pertama, buatlah kelompok masing-masing 4 orang. Yang kedua, setiap orang membuat akun pada salah satu media sosial. Di sini kalian bisa menggunakan Facebook, Instagram, atau TikTok. Nah, di sini
ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab. Tuliskan masing-masing nama akun sosmednya, kemudian bagaimana cara membuat akun sosial media itu, jelaskan langkah-langkahnya. Nah, di sini ada jelaskan langkah-langkah menambah pertemanan di akun sosial media, terus manfaat dari pembuatan akun sosial media itu tersebut, terus bagaimana cara membuat status yang baik, sopan, dan tidak melanggar hukum. Selanjutnya kalian screenshotkan dari status terakhir di akun sosial media tersebut, dan selanjutnya screenshotkan hasil pencarian informasi di sosial media. Oke, silahkan membentuk kelompok dan dikerjakan. Ibu beri waktu kalian 15 menit. Oke, sepakat? Ya, Bu. Oke.
tinggal satu kelompok. Kelompok yang mana? Oke, sambil lalu ada yang presentasi ya, kalian nanti di submit. Oke. Siapa kelompok mana yang akan presentasi? Oke, silakan. Oke. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Anissa ingin mempresentasikan tentang LKPD yang saya kerjakan barusan bersama teman-teman saya. Sekarang adalah atas nama Nur Nazbia Nur Aziza. Pertanyaan pertama, bagaimana cara membuat akun sosial media dan jelaskan langkah-langkahnya. Dan akun sosial media yang saya pilih untuk saat ini adalah Facebook. Cara membuat akun sosial media, langkah pertamanya adalah membuka aplikasi jika sudah ada. Lalu masukkan nama lengkap kalian yang akan kalian gunakan untuk akun sosial media sekalian. Dan yang kedua adalah masukkan tanggal lahir. Dan yang ketiga adalah masukkan nomor telepon, lalu jenis kelamin. Dan ketika kalian setelah melakukan jenis kelamin, kalian akan diberikan salah satu pilihan, yaitu untuk menggunakan kata sandi. Kalian disuruh menggunakan kata sandi dengan serumit mungkin untuk agar tidak diketahui orang lain. Dan yang selanjutnya adalah memilih nama. Ketika setelah memberikan kata sandi, maka kalian akan diberikan berbagai pilihan nama. Lalu kalian pilih salah satu. Dan yang terakhir adalah mengisi kode yang telah dikirimkan oleh aplikasi Facebook. Ini langsung ke ini hasilnya. Ini adalah hasil screenshot terakhir dari status saya. Dan ini adalah hasil screenshotan saya untuk mencari sesuatu informasi dengan menggunakan media sosial, yaitu TikTok. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, oke, silakan kasih close untuk kelompok yang sudah maju. Selanjutnya kelompok lain, mungkin ada yang mau mempresentasikan hasilnya. Saya Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Mas ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, bagaimana cara membuat akun sosial media, jelaskan langkah-langkahnya. Satu, masuk ke aplikasi Facebook, buat akun baru, masukkan nama lengkap, masukkan tanggal lahir, pilih jenis kelamin, masukkan kata sandi, memilih nama, dan masukkan kode. Bagaimana cara membuat status yang baik, sopan, dan tidak melanggar hukum digital. Klik buat status di pojok kanan dan buatlah postingan dengan menggunakan kata yang baik dalam tidak kasar. Tidak membuat postingan foto atau video yang ilegal, contohnya video 18+ atau video kejahatan pembunuhan dan lain-lain yang bisa mempengaruhi orang lain. Demikian presentasi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih plus untuk temennya. Dari presentasi teman kalian barusan, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan? Postingan dari kelompok Satu Nus sudah sesuai dengan aturan. Langkahnya sudah tepat, Bu. Oke, sudah ada perwakilan dari dua kelompok teman kalian. Oke, langkah-langkah untuk membuat Facebook sudah teman kalian jelaskan. Bagaimana cara membuat status dan sebagainya. Nah, itu sudah teman kalian kerjakan dan menurut Ibu itu sudah sangat bagus. Sudah kalian praktekkan. Itu adalah contoh sederhana penggunaan atau
kita sebagai warga digital menggunakan atau memanfaatkan akun sosial media. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kalian kerjakan ini soal evaluasi. Ya, silahkan berikutnya di-scan atau buka linknya juga bisa. Silahkan dikerjakan. respon yang mengerjakan. Nah, kita lihat hasilnya. Rata-rata ini ada dapat 80, ada 40, 60, 100. Oke, kalau dilihat dari rata-ratanya itu nilainya sudah banyak yang mencapai KKM, hanya ada sebagian yang di bawah KKM. Nah, untuk tindak lanjut dari kegiatan soal evaluasi itu akan Ibu jelaskan kegiatan selanjutnya, yaitu kesimpulan. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Kita dalam menggunakan internet harus sesuai dengan aturan. Dalam mencari informasi kita harus mencari informasi yang akurat. Untuk tindak lanjut materi yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, yaitu kelas maya. Kalian sambil lalu mencari informasi atau referensi sebagai bekal kalian untuk materi yang akan datang. Nah, di sini tadi soal evaluasi kalian yang di bawah KKM itu bisa mengerjakan remedial ini ya, yang ini. Nah, untuk yang nilainya di atas KKM itu silahkan mengerjakan ini ya. Bisa ini linknya nanti bisa sambil lalu dikerjakan. Ibu pantau terakhir Ibu tunggu sampai nanti jam 23.59. Oke, bisa dipahami? Ya, Bu. Ada pertanyaan atau mungkin ada kesulitan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, Bu. Oke, sudah ya, alhamdulillah. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat ya. Amin. Oke, terima kasih. Ini sudah berarti materinya sudah habis. Selanjutnya kita sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih perhatiannya Ibu Aliri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.